Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai refleksi dan juga evaluasi. Siap jadi pengusaha muda berkelanjutan. Mengapa entrepreneurship berkelanjutan itu penting? 80% konsumen pemuda peduli. Generasi semakin peduli terhadap dampak lingkungan dari produk yang mereka beli. 1/3 startup hijau. Sebagian besar startup teknologi global kini mengusung konsep ramah lingkungan. Dengan adanya pertumbuhan tahunan sebesar 24%, tren ekonomi ramah lingkungan terus berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Adapun pilar utama pengusaha muda berkelanjutan yaitu inovasi yang menciptakan solusi kreatif untuk masalah lingkungan, kolaborasi dengan membangun jaringan dengan berbagai macam pemangku kepentingan, pengelola berbasis data mengoptimalkan sumber daya dengan analisis data, serta transparansi akuntabilitas yang membangun kepercayaan konsumen melalui praktik bisnis terbuka. Mindset pengusaha kreatif di era baru. Growth mindset. Selalu ingin belajar dan bereksperimen dengan ide-ide yang baru. Yang kedua, berani berbeda, menciptakan solusi inovatif yang benar-benar baru. Papasan global yang memahami tren dan juga perubahan di seluruh dunia, serta problem solving yang berfokus pada penyelesaian masalah secara nyata di masyarakat. Adapun studi kasus eco-label kopi dan juga nilai tambah. Kopi organik yang ada di Kintamani, harga premium naik hingga 30% dengan sertifikasi organik. Dengan tingkat ekspor naik hingga 12% pada tahun 2023. Kemudian eco-label dan juga kepercayaan perhitungan jejak karbon meningkatkan transparansi mengenai konsumen global lebih percaya dengan sertifikasi. Dan yang terakhir, pendampingan storytelling, program pendampingan petani meningkatkan kualitas dengan narasi produk menjadi daya tarik utama di pasar. Adapun blue economy menjadi inovasi perikanan dan juga startup maritim, di mana Evisly merupakan teknologi IoT pakan ikan otomatis mencapai valuasi 1,2 miliar setiap tahunnya. Yang kedua, logistik dingin, di mana sistem rantai dingin ini digunakan untuk nelayan kecil mengurangi kerusakan hasil tangkapan hingga 40%. Yang ketiga, less plastic ocean, di mana kampanye laut mendorong untuk bisnis maritim mengurangi sampah plastik sekali pakai. Adanya green branding menjual nilai-nilai lestari, di mana premium pricing 65% pelanggan bersedia membayar lebih untuk produk hijau yang berkualitas. Dengan adanya elemen visual hijau, kemasan ramah lingkungan dengan logo eco-label meningkatkan daya tarik produk itu sendiri. Tidak hanya itu, green branding juga memberikan kolaborasi komunitas berupa kemitraan dengan influencer dan juga komunitas hijau untuk memperkuat posisi brand. Dan yang terakhir, narasi hijau dengan storytelling yang autentik membangun koneksi emosional dengan konsumen. Circular model pada circular subscription dan juga upscaling, di mana subscription box kotak langganan ini diisi ulang deterjen dan juga kebutuhan rumah tangga tanpa kemasan sekali pakai. Yang kedua, upscale produk, di mana produk bernilai tinggi dari bahan bekas seperti tas, banner, dan juga sepatu rekondisi. Take break program, di mana program kembalian produk bekas untuk didaur ulang seperti yang dilakukan IKEA dan juga Levi's. Dan yang terakhir, regenerasi, di mana pengembangan model bisnis yang mengembalikan unsur hara ke alam. Adapun strategi menghadapi tantangan kolaborasi multi pihak, bermitra dengan pemerintah, LSM dan juga perusahaan besar, memberikan pendampingan dan juga dari kementerian serta mendukung teknis dari LSM. Tidak hanya itu, edukasi digital seperti kampanye konten digital untuk meningkatkan kesadaran konsumen, memberikan video edukatif tentang produk berkelanjutan dan juga kolaborasi terhadap influencer. Dan yang terakhir, pembiayaan alternatif, pemanfaatan skema pembiayaan hijau dan juga crowdfunding. Teknologi pendukung bisnis berkelanjutan diantaranya adalah blockchain traceability, di mana teknologi blockchain memastikan transparansi rantai pasok dari hulu hingga hilir. AI carbon monitoring, kecerdasan buatan membantu mengukur dan juga mengurangi jejak karbon produk.
Yang ketiga, platform pengelolaan sampah. Aplikasi digital menghubungkan penghasil sampah dengan pengolah daur ulang. Adapun tantangan utama dalam pengusaha sustainable diantaranya biaya awal yang cukup tinggi, mengedukasi konsumen dengan kesadaran konsumen yang masih cukup rendah, rantai pasok hijau di mana tantangan logistik dan juga distribusi yang ramah lingkungan, serta regulasi sertifikasi proses sertifikasinya yang cukup mahal dan juga memakan waktu yang cukup lama. Selanjutnya mengenai bahasan metrik dan juga evaluasi bisnis hijau. Memiliki berbagai macam indikator dan juga contoh pengukurannya. Di antaranya adalah indeks ESG dengan definisi environmental, social, dan juga social government, di mana contoh pengukurannya skornya 0 sampai 100 berdasarkan audit pihak ketiga. Kemudian indikator life cycle assessment, di mana definisi tersebut merupakan dampak lingkungan produk sepanjang siklus hidup. Contoh pengukurannya jejak karbon, air, dan juga energi per unit produk. Yang terakhir, indikator laporan keberlanjutan. Dengan definisi dokumentasi kinerja keberlanjutan perusahaan, contoh cara pengukurannya menggunakan laporan tahunan dengan standar GRI. Adapun refleksi, apakah kita siap bertransformasi, mengevaluasi kompetensi diri dengan adanya kemampuan berinovasi, kepemimpinan yang efektif, serta etika bisnis yang kuat. Monitoring dan juga networking, mencari mentor bisnis yang berpengalaman, bergabung dengan komunitas wirausaha hijau, serta membangun jaringan investor. Adanya mindset growth dan juga adaptif, belajar dari kegagalan, beradaptasi dengan perubahan pasar, terus mengembangkan potensi diri. Langkah praktis memulai bisnis berkelanjutan, mengadakan riset dan juga identifikasi kebutuhan, meneliti tren pasar dan juga kebutuhan lokal yang belum terpenuhi, prototyping dan juga validasi, mengimplementasi skala kecil, serta ekspansi bertahan mengembangkan bisnis dengan cara yang bertahap sesuai permintaan pasar. Dan yang terakhir, siap menjadi pengusaha muda berkelanjutan. Saatnya bergabung dengan komunitas, ikuti pelatihan, dan juga memanfaatkan program inkubasi startup. Rangkai visi misi bisnis masa depan dengan dampak yang positif. Ingat, waktu terbaik untuk memulai adalah sekarang. Sekian materi yang dapat disampaikan pada hari ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf.